Shalom, Tuhan memberkati. Nah, kalau gereja sudah pecah, kalau gereja sudah hancur, kalau gereja sudah tercerai-berai, siapa yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan setan. Satu-satunya Allah penebus dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Teman-teman dari Jemaat GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online. Baiklah, sebelum kita menjalankan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Kiranya ibadah sore hari ini Engkau pimpin kami satu persatu Tuhan, jemaat-Mu. Haleluya juga. Engkau pimpin juga pemain musik dan ya Tuhan yang membawakan puji-pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan dengan firman-Mu dan bungkus dengan kuat kuasa-Mu sehingga firman yang akan dibawakan oleh Bapak Sakaria dapat kami terima oleh jemaat-Mu semuanya Tuhan, sehingga jemaat-Mu mengerti semua apa yang menjadi sabda dan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah sore hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat malam hari ini. Kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Kalau Tuhan perhatikan bunga di ladang, juga burung-burung di udara, terlebih kita, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangannya, pasti diberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita, mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau perhatikan kami. Engkau maha mendengar seluruh doa kami. Engkau menjawab Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu dengar doa kami. Apapun yang kami Tuhan panjatkan kepadamu, apapun yang kami keluhkan kepadamu Yesus, Engkau selalu mendengar doa kami. Mungkin Tuhan belum dijawab, tapi kami percaya penyertaan-Mu selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Kau selalu mendengarkan seruan setiap doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya Dialah penebus dalam kehidupan kita. Yesus Kristus, Tuhan Allah yang selalu menolong dalam kehidupan kita, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. So
Dia Terima kasih. hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Satu-satunya Allah penebus dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Bila kita menjadi tanah-tanah yang subur, yang boleh ditaburi benih firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita, dan kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
menolong kehidupan kami. Tuntun kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyatakan bersama-sama. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita menyatakan bersama. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Dan biarlah ibadah online ini membangun diri kami, membuat kami makin mengenal Engkau, membuat kami makin mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hati kami, agar hati kami Kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan satukan hati, fokus untuk belajar tentang firman Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang luar biasa. Dengan kegigihannya, dengan air matanya, mereka dari kota satu ke kota lain hanya untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan perjalanan Rasul Paulus sudah sampai di Korintus. Di Korintus pun Rasul Paulus menginjil sehingga ada orang-orang yang bertobat. Orang-orang Yahudi bertobat menerima Yesus, dan orang-orang non-Yahudi di luar Yahudi dia juga bertobat, sehingga dapat membentuk satu jemaat. Sesudah membentuk satu jemaat, kebiasaan Rasul Paulus diserahkan kepada aktivis yang ada di sana, lalu ditinggal menginjil ke tempat lain. Nah, kita akan belajar apa yang terjadi. Jemaat yang bagus, jemaat yang rapi, jemaat yang bersatu. Dengan ditinggalkannya Rasul Paulus, setan mulai bekerja di tempat itu. Nah, jemaat Korintus yang tadinya adalah jemaat yang hebat, mengasihi Tuhan, sehingga dapat menikmati seluruh kasih karunia Allah dengan indahnya. Tapi sesudah Rasul Paulus meninggalkannya, kelihatan ada bibit-bibit perpecahan yang ada di situ. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus 1 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan
di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Betapa sakit, betapa pedih hati Paulus yang awalnya melihat jemaat Korintus itu jemaat yang hebat, sudah dapat menggunakan kasih karunia Allah dengan maksimal. Tetapi begitu ditinggalkan, mulai ada bibit-bibit perpecahan. Rasul Paulus mendengar dari orang yang bernama Klu, atau mungkin kelompok yang bernama Klu. Nah, Klu ini ditafsirkan adalah orang kaya yang ada di Korintus ataupun pengusaha pedagang yang tentunya tidak ingin adanya perpecahan. Maka sebelum perpecahan terjadi, dia lapor kepada Rasul Paulus, kasihan jemaat yang ada di Korintus. Maka Rasul Paulus kirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus dengan surat yang mengatakan supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di situ, supaya kamu sehati sepikir, erat bersatu. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang mereka pelajari dari jemaat itu, jemaat harus belajar tentang Yesus Kristus. Jemaat harus belajar tentang kasih karunia Allah. Jemaat harus belajar tentang firman Tuhan, Alkitab. Jemaat harus berdoa dan jemaat harus menginjil. Lalu kalau terjadi perpecahan, apakah jemaat tidak menginjil? Apakah jemaat tidak baca Alkitab? Lah itu loh yang menjadi kesedihan Paulus. Mereka punya Tuhan yang sama. Mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya dasar-dasar ajaran yang sama. Mereka kepingin mengembangkan apa yang diterima itu. Tapi kok ya kepingin pecah itu. Tujuannya apa? Kecuali yang satu mengajarkan tentang A, yang satu mengajarkan tentang B. A dan B ini tidak bisa ketemu pelajarannya, akhirnya ya sudahlah, aku mengajar yang A, aku mengajar B. Ini tidak. Gereja seringkali mengadakan perpecahan dan anehnya yang dibawa sama kok. Tentang pertobatan yang diajarkan sama, tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus. Yang diajarkan sama tentang pelajaran Alkitab. Lah kok pecah? Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Ini yang harus menjadi satu catatan dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Tuhan kan tidak senang perpecahan. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu seia sekata. Hendaklah kamu bersatu hati untuk membawakan Injil kepada semua orang. Saya rasa dengan bersatu hasilnya mestinya lebih baik. Saya rasa dengan bersama-sama hasilnya makin baik. Tapi itu tadi, setan tidak suka kalau jemaat itu bersatu. Setan menghembuskan dan menaburkan benih-benih perpecahan. Dan kalau mereka sadar, mereka tidak akan berpisah satu dengan yang lain. Kalau masalah perbedaan pendapat, itu hal wajar. Dan dengan seia sekata
dan dengan bersatu perbedaan itu dapat dicari kesimpulannya. Tetapi kalau setan sudah membisikkan, kalau setan sudah menaburkan bibit perpecahan itu, lalu ada orang-orang yang menerima. Tidak sadar cara penerimaannya. Dia tidak mungkin mengatakan, ini loh, setan sudah memberitahu pada, enggak. Mereka tetap, setan hanya menggoyahkan egonya saja. Kalau seseorang sudah egonya itu disentil dan kena, maka dia mulai mengembangkan egonya. Sama-sama pelajaran A, kalau bukan aku yang mengajar, pasti lain. Nah, ini yang membuat perpecahan. Tuhan Yesusnya sama kok, mengadakan perpecahan. Lucu, dari siapa benih itu? Ya, mau tidak mau, dari setan benih itu. Nah, jadi hati-hati. Benih perpecahan itu dapat muncul kalau ego dan ego seseorang sudah mulai kena. Begitu kena, bisik-bisik terjadi. Begitu bisik-bisik terjadi, antar ego dibenturkan oleh kuasa setan. Pecah gereja itu. Pisah gereja itu. Hancur gereja itu. Nah, kalau gereja sudah pecah, kalau gereja sudah hancur, kalau gereja sudah tercerai-berai, siapa yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan setan. Maka hati-hati. Kita harus menjadi jemaat yang kompak. Kita harus menjadi jemaat yang bisa mengerti. Andai kata aku tidak senang dengan A, apakah Kristusku aku jual? Tidak mungkin. Aku akan memberikan pelajaran tentang Kristus. Aku akan memberikan pelajaran tentang juru selamat. Aku akan memberikan pelajaran tentang pengampunan dosa. Tapi satu dengan yang lain sudah mulai mendirikan kelompok tertentu. Dan anehnya, kesadarannya itu terlambat. Kesadarannya terlambat. Mereka tetap dengan kelompoknya. Ada korban enggak? Ada. Yang dikasihani adalah korban-korban ini. Tidak ikut A, tidak ikut B, tidak ikut C, lalu percumalah. Gereja juga seperti ini kok. Setan hanya pengen itu loh. Penampian setan itu hanya seperti itu. Siapa yang tidak kuat, dia akan jatuh, dia akan menghilang dari berjemaat, bahkan dia tidak memiliki keselamatannya. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 1 ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jemaat yang sudah ada pimpinannya, yang pimpinannya ini tidak sadar dihembusi bibit-bibit perpecahan, mulai mendirikan kelompok-kelompok di situ. Aku kelompok Paulus, aku kelompok Apolos, aku kelompok Kefas, bahkan aku kelompok Kristus. Sekali lagi, sebenarnya mereka punya dasar yang sama. Sebenarnya mereka punya ajaran yang sama. Tapi ambisinya berbeda. Dari kelompok
yang dipimpin oleh ambisi pemecah belah ini, gereja jadi tidak karuan. Sulit loh. Kalau sudah retak, kalau sudah pecah, sulit untuk digabungkan lagi. Karena apa? Yang kerja bukan hanya pribadi mereka. Yang kerja kuasa setan. Kamu harus curiga dengan A, kamu harus curiga dengan B, kamu harus curiga dengan C. Akibatnya ABC saling mencurigai. Akibatnya yang dulu berjalan bersama, yang dulu menginjil bersama, yang dulu mengadakan kegiatan bersama, sekarang silakan kamu mengadakan kegiatan, aku ndak ikut, aku ndak dukung, aku ndak mau, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, hati-hati. Sejak zaman Paulus, perpecahan gereja itu ada. Sampai hari ini, hati-hati. Ambisi yang seringkali dihembusi kuasa jahat, hati-hati. Mari kita merendahkan diri, mari kita mengikuti ajaran Paulus, hendaklah kamu seia sekata, hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi kalau ada benih perpecahan ini diberikan pada kita, kita harus mulai berpikir, ini tidak benar. Yang benar siapa? Yang benar ajaran Kristus. Mari kita ajarkan bersama, mari kita kumpulkan metode bersama, mari kita kerjakan ketidaksamaan ini menjadi sama, sehingga kita tetap maju. Sasarannya siapa? Sasarannya mereka yang belum bertobat. Metodenya apa? Mari kita menggunakan metode masing-masing. Tetapi intinya sama, memenangkan jiwa untuk Kristus. Nasihat Rasul Paulus, jangan ada perpecahan. Karena perpecahan bukan rencana Allah. Perpecahan rencana kuasa iblis. Karena di atas perpecahan itu pasti ada jemaat yang hilang. Pasti ada jemaat yang mogok. Pasti ada jemaat yang memberitakan berita-berita dengan berbagai macam cara. Hari ini nasihat yang sangat baik. Mari kita periksa hati. Mari kita tekan ambisi kita. Mari kita tetap seia sekata. Mari kita berani ngomong, lalu berani adu argumentasi untuk disatukan. Dan mari kita gunakan pola penginjilan yang sudah saling mencocokkan diri. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan penginjilan terjadi. Nasihat Paulus, jangan ada perpecahan. Karena perpecahan tidak disukai Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang memberi nasihat kepada kami melalui Korintus, melalui surat Paulus, sehingga kami tidak akan mengadakan perpecahan, melainkan kami akan menyatukan hati kami, sehingga kami punya pola satu, pikir satu, memenangkan jiwa untuk Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan berdoa. Pengumuman yang kedua, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi ibadah anak sekolah minggu, jam 9 ibadah umum atau ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan juga ibadah permata
Permata itu persekutuan rumah tangga. Dan Sabtu ada ibadah kaum muda remaja jam 6 sore. Maka kepada Bapak Ibu dapat beritahukan kepada teman-teman, dan Bapak Ibu yang belum ikut aktif, silakan ambil bagian dalam keaktifan ini supaya kita makin bersatu untuk memuliakan nama Allah. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat yang dari surga. Pimpin di tiap langkahnya, di tiap pekerjaan yang Kau akan pimpin, berkati. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati Tuhan untuk menjaga keamanan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan pimpin setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami masih menyatukan iman percaya kami. Karena Tuhan berjanji 2 orang sepakat, maka Tuhan akan kabulkan permohonan kami. Kami berdoa untuk anak kami Octaviano Zendrawijaya yang minta organ tubuh baru. Supaya dengan organ tubuh baru Octaviano Zendrawijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan dapat bersaksi tentang hebatnya Allah di dalam pribadinya. Kami bersyukur Tuhan, Kau dengar dan kabulkan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, supaya Ibu Gito diberi kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru, Ibu Gito dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin, Tuhan jamah tumornya. Tuhan berikan kekuatan tulang-tulangnya, sehingga Arin siap untuk membawakan perintah-Mu, yaitu menginjil kepada banyak jiwa, karena dia telah disembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya patah dan sesek. Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, yang asam lambungnya tinggi. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan ketenangan hati, sehingga asam lambungnya yang telah Kau jamah, telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Doner, Kau juga jamah, berikan kesehatan yang sempurna, sehingga besok Minggu dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Richard yang akan maju ujian skripsi. Kiranya Tuhan juga jamah, berikan ingatan yang kuat sehingga lulus dari ujiannya dan memiliki pekerjaan sesuai dengan keinginan hatinya. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati saudara-saudara kami. Dan saat ini kami bersyukur Kau telah menyembuhkan Pak Gito, Engkau telah menyembuhkan Pak Gito, Engkau telah menyembuhkan Lili, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah menyembuhkan Bapak Sriyono, Engkau telah menyembuhkan Bapak Ibu Petrus Sutresno, Engkau telah menyembuhkan Ibu Nem. Mereka telah menikmati kesembuhan. Mereka menantikan pemulihannya Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau jamah mereka. Pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang Engkau berikan dapat menikmati berkat
berkatnya. Jemaat yang dikasih Allah, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.